ke pemakaman. Namun nih aneh banget, di tengah pemakaman tiba-tiba aja, yo geng, tekan tombol subscribe geng. hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, berbicara tentang hukuman mati, ini adalah sebuah level di mana hukuman itu menjadi sangat-sangat mengerikan. Lo di penjara setahun aja capek, apalagi hukuman mati, ya kan? Ketika dijatuhkan vonis hukuman mati, di saat itulah kita sudah mengetahui kapan ajal kita. Jadi ini adalah sebuah level yang sangat-sangat mengerikan, level tinggi dari sebuah hukuman gitu ya. Baik digantung maupun ditembak, atau kalau zaman dulu tuh disetrum pakai kursi listrik gitu. Namun di dalam sejarah hukuman mati nih geng, nggak semua orang yang menerima hukuman ini tuh benar-benar mati. Jadi hari ini kita akan membahas 5 orang yang selamat dari hukuman mati. Yang pertama adalah Maggie Dickson. Kisah ini berasal dari Edinburgh, Skotlandia, tepatnya pada awal abad ke-18. Maggie Dickson ini ditinggalkan oleh suaminya pada tahun 1723. Lalu dia pindah ke Calso di dekat perbatasan Skotlandia. Di sana dia bekerja sebagai karyawan di sebuah penginapan, geng. Lalu di sana dia berselingkuh dengan anak pemilik penginapan hingga dia hamil. Lalu dia menyembunyikan kehamilannya karena takut dipecat oleh pemilik penginapan tersebut. Lalu pada akhirnya sampai pada waktu dia melahirkan bayinya, dan bayinya ini lahir prematur, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Lalu Maggie ini membuang jasad bayinya ke sebuah sungai yang bernama Sungai Tweed. Nah, di hari yang sama jasad bayinya ini ditemukan oleh warga sekitar dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu ditelusurilah siapa dalang di balik pembuangan bayi tersebut hingga sampai ke pelaku, yaitu Maggie. Akhirnya, karena di zaman dulu tuh hukuman itu cukup berat-berat ya geng untuk semua orang yang melakukan tindak kriminal. Nah, Maggie ini dijatuhi hukuman gantung. Jadi digantung di leher sampai mati. Tiba pada hari di mana dia digantung, alias menerima hukuman mati. Dan seketika dia digantung, dia langsung tidak sadarkan diri dan terlihat tidak bernafas sama sekali. Benar-benar udah mati dia di saat digantung itu, geng. Dan para dokter memeriksa nih ya kondisi si Maggie ini nih. Pas dites, nafas udah nggak ada, denyut nadi udah nggak ada. Akhirnya dia dinyatakan mati atau dinyatakan meninggal karena hukuman tersebut. Lalu jasadnya ini dibawa ke pemakaman. Namun nih aneh banget, di tengah pemakaman tiba-tiba aja peti mati yang di dalamnya berada jasad Maggie tersebut ada yang ngetuk dari dalam, geng. Terus dipukul-pukul kayak orang ngetuk pintu gitu ya. Itu kan petinya terbuat dari kayu, udah jelas banget suaranya kedengeran gitu. Lalu pada akhirnya orang yang membawa jasad Maggie tersebut membuka peti tersebut dan mendapatkan ternyata Maggie masih hidup. Terus yang jadi pertanyaannya gimana nih? Apakah dia harus digantung 2 kali? Apakah dia harus dibunuh? Enggak. Karena masyarakat zaman dulu sangat percaya dengan tahayul gitu ya. Mereka akhirnya membebaskan Maggie dengan alasan Maggie itu memang sebenarnya sudah meninggal dunia, namun nyawanya dikembalikan oleh Tuhan dan dia diberikan kesempatan hidup. So, manusia tidak berhak membunuh Maggie untuk kedua kali karena itu katanya keinginan Tuhan. Jadi dia dibebaskan. Beruntung sekali ya geng, sudah menerima hukuman, ternyata matinya cuma sebentar alias mati suri. Lalu dia balik lagi ke kehidupan semula, yang dimana Maggie ini ibaratkan ya, gue udah jalanin hukuman gue dan kalian semua tidak ada hak untuk menghukum gue 2 kali gitu. Anjir. Andaikan ya, misalkan pasti ini kalau misalkan didengar oleh para terpidana mati, pasti mereka akan berharap apa yang terjadi pada Maggie terjadi pada mereka kali ya. Yang kedua ini terjadi kepada John Henry George Lee. Kejadian ini pada tahun 1884, oke? Nah, kejadian ini banyak banget kejadian yang di masa lampau ya, karena memang hukuman zaman dulu tuh kejam-kejam ya. Nah, terjadi kepada Miss Emma Casey, yang mana dia ditemukan di rumahnya dalam kondisi sudah meninggal dan sangat menggenaskan. Nah, lokasi rumahnya itu ada di Torquay, Inggris. Kematian Miss Emma ini sangat-sangat mengerikan, di mana dia itu dipukul berkali-kali menggunakan kapak dan lehernya disayat menggunakan pisau sampai tenggorokannya putus, baru akhirnya rumahnya dibakar. Nah, pelakunya adalah karyawannya sendiri yang bernama John Lee, nama singkatannya ya. Akhirnya John Lee ini ditangkap oleh pihak yang berwajib dan karena kekejamannya tersebut, dia dijatuhkan hukuman mati dengan cara digantung. Jadi zaman itu hukuman gantung ini adalah hukuman yang lumrah untuk para pelaku tindak kriminal. Nah, lalu pada tanggal 23 Februari 1885, dia dieksekusi di sebuah penjara yang bernama penjara Exeter.
Lalu ketika John Lee ini berdiri di tiang gantungnya, ini kan misalkan kalau misalkan posisi tempat menggantung orang itu ada pijakannya tuh, papan, terus baru lehernya dikaitkan dengan tali simpul, baru ntar papan tempat dia berdiri itu terbuka gitu. Berarti kan nggak ada alas gitu ya, nggak ada alas, akhirnya bergelantung dan tumpuannya ada di leher. Itu yang menyebabkan orang itu meninggal. Namun naasnya bagi pihak penghukum dan keberuntungan bagi John Lee, papan tempat dia berpijak itu tiba-tiba aja tuh nggak bisa kebuka karena error gitu, karena macet gitu ya, nggak bisa digunakan. Jadi mungkin nggak dicek dulu ya sebelum eksekusi itu dijalankan, atau justru itu adalah sebuah hoki bagi John Lee gitu ya. 3 kali dicoba nggak bisa, akhirnya dia diturunkan dari tempat penggantungan tersebut dan dia dikembalikan ke sel. Sampai akhirnya hakim memberikan keringanan kepada John Lee ini, yaitu penurunan hukuman gitu ya, dimana dia dari hukuman gantung menjadi hukuman seumur hidup. Anjir, hoki banget. Tapi ya sehoki-hokinya dia masih lebih hoki Maggie Dickson, yang dimana dia tidak berhasil digantung, tidak berhasil dibunuh, tidak mati, tapi dia dibebaskan. Sementara John Lee ini ya kembali ke sel dengan hukuman seumur hidup. Oke, kita ke orang ketiga nih, bernama Wenceslao Moguel. Kejadian ini pada tanggal 18 Maret 1915. Wenceslao Moguel ini adalah seorang pejuang di saat Perang Revolusi Meksiko. Nah, tanpa mengalami masa penghakiman gitu, dia langsung dieksekusi di saat itu oleh regu tembak. Jadi hukuman sepihak gitu. Dan Moguel ini dihukum bukan hukum gantung. Kalau hukum gantung ya masih 50-50, bisa jadi ini orang mati kesendak, bisa kecekek gitu ya. Tapi ini adalah hukuman tembak, yang dimana Moguel ini ditembak sebanyak 9 kali, dan bahkan 1 kali itu dari jarak dekat ke kepalanya dia untuk memastikan dia beneran mati. Lalu entah bagaimana ceritanya, ternyata dia tidak benar-benar mati. Di saat para regu tembak ini sedang lengah dan tidak memastikan lebih lanjut gitu ya, mayatnya tidak ditangani lagi mayatnya, jadi dibiarkan tergeletak seperti itu aja. Di saat itulah Moguel ini melarikan diri dan dia selamat dari kejadian tersebut. Akhirnya Moguel ini melanjutkan sisa hidupnya sampai kematian menjemput, namun dengan kondisi mukanya tuh hancur, geng, karena kan ditembak dari dekat, jadi hancur banget, pecah gitu mukanya. Tapi dia masih hidup. Benar-benar sebuah keberuntungan atau keajaiban, geng. Oke, kita lanjut ke orang keempat. Orang keempat ini bernama Willie Francis. Terjadi pada era kemerdekaan Indonesia nih ya, tahun 1945. Waktu itu Willie Francis ini masih berumur 16 tahun dan dia terlibat pada kasus pembunuhan seorang pemilik toko obat yang berada di Saint Martinville, Louisiana. Francis ini mengakui atas tindakan pembunuhannya tersebut setelah diinterogasi oleh kepolisian. Jadi dia cukup kooperatif dengan polisi setelah ditangkap. Pada akhirnya 2 hari kemudian dia dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum di kursi listrik. Serem banget ya, geng. Ini salah satu tipe hukuman mati yang waktu itu menjadi kontroversi banget gitu ya, karena ketika orang disetrum kan dia melalui penyiksaan dulu kan, bukan yang langsung mati kayak ditembak atau langsung mati kayak digantung gitu. Lalu barulah pada 3 Mei 1946 Willie Francis ini dieksekusi mati di atas kursi listrik, dan dia di saat itu disetrum dengan listrik tegangan tinggi yang mana dipastikan tidak ada makhluk hidup yang mampu gitu untuk nahan tegangan setinggi itu. Bahkan sebuah pohon pun bisa terbakar dengan tegangan tersebut. Namun dalam eksekusi tersebut, Willie justru berteriak, "Lepaskan, lepaskan," katanya, "biarkan aku bernafas." Dan dia bilang, "Aku tidak mati." Ternyata kursi listrik tersebut tidak berhasil mematikan Willie. Lalu setelah eksekusinya gagal, barulah Willie Francis ini mengajukan banding terhadap pengadilan untuk mendapatkan keringanan terhadap hukumannya. Nah, gimana menurut kalian, geng? Kalau kalian di posisi Willie Francis, badan kalian itu kuat nggak untuk menerima tegangan setinggi itu? Jadi di kursi listrik kalian bisa memastikan nggak kalian itu nggak mati? Oke, ini yang terakhir terjadi kepada Zulaikha Katkoda. Kalau ini sesuai namanya ya, kayaknya nama-nama Arab gitu ya. Dan ini terjadi di tahun 1997. Zulaikha Katkoda ini adalah seorang remaja yang berumur 20 tahun, yang dimana dia ditangkap karena dakwaan melakukan hubungan seksual atau perzinahan di luar nikah. Jadi mungkin di Arab itu adalah sebuah hal yang tabu gitu ya untuk para perempuan-perempuan dan laki-laki di sana. Barulah akhirnya dia ini dijatuhkan hukuman mati, yaitu hukuman rajam. Ini hukuman dalam syariat Islam ya.
yang dimana Zulaikah ini ditanam setengah badan sampai pinggang, barulah dia dilempar dengan batu oleh masyarakat atau warga sekitar. Ketika itu para warga berbondong-bondong bersemangat sekali bereaksi dan melempar Zulaikah dengan batu hingga Zulaikah ini dianggap meninggal dunia. Akhirnya mayatnya diangkat dari lubang tempat dia ditanam tersebut dan dibawa ke kamar mayat. Tetapi geng, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja Zulaikah ini tersadar dan bernafas kembali. Pada akhirnya karena dia sudah menjalani hukuman rajamnya itu, ya kan, kondisinya masih hidup, akhirnya dia ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Barulah akhirnya kondisinya beransur-ansur membaik dan dia mengajukan banding ke pengadilan. Lalu barulah pihak berwenang Iran memberitahu Amnesty International bahwa hukuman mati terhadap Zulaikah ini telah dicabut atau diangkat, dan Zulaikah ini dibebaskan pada 26 November 1997. Beruntungnya buat Zulaikah masih bisa melanjutkan hidup dan bertobat ya geng. Dan memang kalau di Arab itu ya, terutama Iran, itu hukum syariat itu kejam banget. Kalau kalian ke Aceh hanya bisa dibilang 30% ya hukum syariat itu dijalankan. Contohnya adalah jika berbuat zina atau mesum itu kita dicambuk di sana. Tidak sampai dirajam, tidak sampai potong tangan, karena ya mengingat negara kita itu tunduk kepada HAM atau hak asasi manusia. Jadi setengah syariat, setengah hukum internasional tetap dipakai gitu. Menurut kalian gimana geng? Dari 5 kejadian ini, menurut kalian siapa orang yang paling beruntung masih bisa berkesempatan untuk bertobat atau melakukan kebaikan setelah menerima hukuman mati yang diberikan oleh manusia gitu ya? Jadi kalau lo dihukum mati oleh manusia, lo mati terus lo langsung menyerahkan diri kepada Yang Maha Esa gitu kan? Entah lo masih hidup, Yang Maha Esa masih